ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. Saya akan menjelaskan munasabah Quran Surat Al-Ahzab ayat 24 dan 25. Menurut saya, munasabah yang dapat diambil dalam keterangan Quran Surat Al-Ahzab ayat 24 dan 25 ini yaitu dalam perang Khandaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menghalau terlebih dahulu pasukan kaum kafir, sehingga kaum muslimin menang tanpa adanya peperangan. Sesuai dengan perbuatannya, kaum muslimin berbuat kebaikan sehingga oleh Allah dibalas dengan kebaikan pula. Kaum muslimin menang tanpa adanya peperangan kepada kaum kafir, sehingga kaum kafir mendapat azab sesuai dengan perbuatannya sendiri. Saya akan menjelaskan tentang tafsir surat Al-Ahzab ayat 24. Dalam surat Al-Ahzab ayat 24 ini dijelaskan tujuan adanya Allah memberikan keadaan sulit itu agar Allah dapat memberikan balasan bagi orang-orang yang benar-benar beriman, dan memberikan azab bagi orang-orang yang munafik. Sebelum Allah memberikan balasan itu, terlebih dahulu Allah menguji orang-orang beriman. Mengapa orang-orang beriman diuji? Karena dalam ayat sebelumnya di surat Al-Ahzab ayat 23 menjelaskan bahwa orang-orang mukmin itu memiliki sifat mulia, yaitu menepati janji mereka, menepati janji untuk selalu kuat dalam menghadapi kesulitan. Oleh karena itu dalam surat Al-Ahzab ayat 24 ini menjelaskan bahwa adanya sebab-sebab ujian itu untuk memberikan balasan bagi orang-orang yang beriman dan memberikan azab bagi orang-orang yang kafir. Yang pertama, sebab orang beriman itu diberikan ujian karena untuk bisa membedakan mana orang yang baik dan mana orang yang buruk. Apakah mereka itu masih menepati janji mereka, ataukah mereka termasuk orang-orang yang melanggar janji mereka. Hal ini dijelaskan di dalam surat Ali Imran ayat 179. Maka Allahu liyadharul mu'minina 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib. Di dalam ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidak akan membiarkan orang-orang beriman itu dalam keadaan sulit. Seperti halnya dalam perang Uhud yang sulit membedakan antara orang yang beriman dan orang-orang yang munafik. Karena dalam keadaan itu orang-orang mukmin yang tulus, yang ikhlas dan jujur bercampur baur dengan orang-orang munafik. Karena itu Allah memperlihatkan wahyunya kepada Nabi Muhammad agar orang-orang mukmin itu dapat mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Yang kedua, tujuan ujian yang kedua untuk dapat mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Apakah mereka akan melanggar perjanjian mereka ataukah mereka akan menepati janji mereka. Hal ini juga dijelaskan di dalam surat Muhammad ayat 31.
walanabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirina wa nablu akhbarakum. Di dalam surat tersebut dijelaskan adanya kewajiban perang dan kewajiban-kewajiban berat yang lain, tujuannya untuk menguji hati orang-orang muslim, apakah mereka benar-benar melakukan jihad ataukah tidak, apakah mereka bersabar ataukah tidak. Oleh karena itu, dengan adanya ujian tersebut dapat menguatkan hati mereka orang yang benar bersabar, ataukah justru dapat mengurangi iman mereka bagi orang-orang yang ragu. Dengan begitu, jika sudah jelas keadaan mereka, apakah mereka itu masih menepati janji mereka ataukah mereka melanggar, maka dengan itu Allah akan memberikan balasan bagi mereka orang-orang yang beriman, dengan balasan berupa pahala ataukah azab bagi mereka orang-orang yang kafir. Meskipun begitu, Allah itu masih membuka pintu taubat bagi mereka dengan beriman, menepati janji dan melakukan amal soleh. Karena di akhir ayat ini, innallaha kana ghafurur rahima, Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Allah itu membuka pintu taubat bagi mereka orang-orang yang akan melakukannya, seperti mereka itu tidak memiliki dosa apapun. Seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan tentang penafsiran yang kedua, itu tentang surah Al-Ahzab ayat 25. Yang penafsirannya, dan pada akhir perang Khandaq, Allah menghalang orang-orang kafir dengan mengirim angin kencang yang membuat keadaan mereka penuh kejengkelan karena menderita kekalahan tanpa perangan, dan mereka juga tidak memperoleh keuntungan apapun, baik harta ghanimah maupun tawanan perang. Dan demikian cukuplah Allah yang menolong menghindarkan orang-orang mukmin dalam peperangan, karena musuh mereka hancur tersapu angin kencang. Dan Allah Maha Kuat, Maha Perkasa, tidak ada yang mampu mengalahkan dan melemahkannya. Setelah kelompok yang bersekutu itu kocar-kacir, Allah memerintahkan Rasulullah menghalau Bani Quraisyah dari benteng mereka, dan Dia menurunkan orang-orang ahli kitab, yakni Bani Quraisyah, yang membantu mereka, itu golongan orang yang bersekutu dari benteng-benteng mereka. Dan Dia memasukkan rasa takut ke dalam hati mereka. Sebagian mereka itu kaum laki-laki yang ikut berperang, kamu bunuh, dan sebagian yang lain yaitu perempuan dan anak-anak kamu tawan. Penafsiran tadi yaitu Allah di sini menghalau orang-orang kafir dengan mengirimkan mereka angin kencang. Jadi mereka di sana hancur gara-gara adanya angin kencang. Allah menyelamatkan kaum mukmin dari peperangan Khandaq tersebut. Di sana kaum kafir merasa jengkel karena mereka tidak menang dalam peperangan dan mereka juga tidak mendapatkan apapun dari peperangan tersebut. Lalu Allah menurunkan ahli kitab, yaitu dari Bani Quraisyah. Yaitu Bani Quraisyah di sini untuk membantu kaum mukmin dengan melawan kaum-kaum kafir pada saat perang Khandaq tersebut. Mungkin cukup sekian presentasi yang kami sampaikan. أنا الأول وأحب المركز الأول، أنا الأول ولا أرضى غير بالأول.